kita berdoa terlebih dahulu ya. Tetap semangat. Besok yang Surabaya jangan lupa ya, onsite ketemu saya besok ya. Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini kami masih diberi kesempatan buat mendengar firman-Mu, supaya firman ini menjadi rema, menjadi kompas, kekuatan buat setiap kami, untuk kami berjalan maju, untuk kami terus tetap teguh dengan firman menjadi kekuatan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap sukacita ya. Saya hari ini cuman perenungan, kalau bisa cepat ya. Bagaimana saya memberi tema kendalikan emosi ya. Jujur di masa yang makin jahat ini kita semua gak gampang. Ada banyak raja tega, kata-kata yang pedas ya. Mana lagi orang error yang mengucapkan memaki kita, orang bersalah gak merasa bersalah, malah menimpakan semua, belum lagi pasangan hidup yang menyakiti kita, belum anak-anak ya. Ada beberapa hari ini konseling tentang anak-anak. Ada orang tua yang minta didoakan, Bu, tolong doakan. Anak saya sudah menikah, sejak menikah tidak pernah ingat saya. Sejak menikah sudah lupa sama orang tuanya. Sejak menikah Bu Eli pelit sama saya. Sejak menikah dan sebagainya ya. Saudara, realita kehidupan kita itu banyak hal yang memancing emosi. Kenapa? Karena ini masa makin jahat. Ada banyak orang yang bisa memancing emosi kita. Makanya Tuhan itu ngingatin setiap kita. Saya juga selalu mengingatkan diri saya ketika saya capek, ada orang yang mulai jengkelin saya ya. Tuhan selalu ingatkan, Eli nggak boleh konslet, hemat emosi kita. Kita nggak perlu emosi. Hari-hari ini berusahalah untuk kendalikan emosi, walaupun orang yang ada di dekat kita itu nyakiti kita itu sampai kelewat batas. Ada banyak orang yang sudah habis kesabarannya, Bu. Siapa yang kuat, Bu? Bertahun-tahun hidup seperti ini rasanya sudah habis kesabaran, rasanya sudah kepingin menggampar, Bu Eli. Jujur hari-hari ini yuk kita mau belajar kenapa kita nggak boleh hari-hari ini emosi. Emosi itu tidak mengerjakan kebenaran. Alangkah jauh lebih baik kita kendalikan emosi, kita tekan emosi, maka ini akan mengerjakan kebenaran, dan orang yang bisa mengendalikan emosi itu pasti sehat. Lihat ya, orang kalau suka emosi itu penyakit semua datang. Darah tinggi datang, migran kumat, tekanan jantung gak normal, pikiran juga ya, nafas juga. Yang namanya orang emosi itu selalu ya mendatangkan berbagai macam hal-hal yang buruk, selain sudah tidak mendatangkan kebenaran. Padahal kita ini juga gak boleh marah. Orang tidak boleh melakukan. Orang pikir emosi itu bukan bentuk pembalasan, tapi pembalasannya emosi. Saudara, membalas. Kalau kita mau membalas, kita nggak boleh membalas emosi atas setiap perbuatan jahat. Kita harus membalas dengan panjang sabar. Orang gak boleh melakukan pembalasan apapun, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Termasuk emosi, Bu Eli, gak boleh. Lah gimana Bu Eli konslet? Ya sudah, sejenak. Saya juga sering konslet. Tapi kalau Roh Kudus mulai mengingatkan jangan konslet, jangan dilanjutkan emosi, langsung saya bilang sabar.
Pembalasan apapun itu tidak boleh dilakukan, termasuk marah, sakit hati, emosi. Itu pembalasan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap bentuk kejahatan, setiap bentuk rasa sakit yang ditimpakan orang atas hidup kita, pembalasannya hanya boleh mengampuni, mengasihi, kesabaran. Itu pembalasannya. Bahkan di Ibrani 10, saudara jangan dengar dunia berkata, ya, orang sabar itu bego, orang sabar blow on, orang sabar itu bodoh, orang sabar itu ada batasnya. Enggak, anak Tuhan sabar enggak ada batasnya. Makanya kalau saudara baca di Ibrani 10 ayat 30 sampai 31, saudara enggak akan melakukan apapun. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudara dan saya yang berhak membalas, menghakimi, yang berhak hari ini tangannya bekerja, itu hanya tangan Tuhan. Makanya kalau jatuh, biar musuh kita itu jatuh ke dalam tangannya Allah yang hidup. Dan itu ngeri. Saudara percaya dengan kita melepaskan pengampunan, kita membalas dengan kesabaran, bukan berarti kita bodoh. Tapi kita hari ini sudah menyerahkan pembalasan, penghakiman. Apa yang dikerjakan tangan kita, bukan tangan kita lagi yang bertindak, tapi tangannya Tuhan. Makanya ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sekali lagi, jangan pernah ada keinginan untuk membalas, menghakimi. Termasuk suami istri, ya, istri tidak perlu menghakimi kesalahan suami. Kita sudah belajar untuk menyerahkan aja, ya. Semakin dihakimi, semakin jauh dari kasih karunia. Semakin saudara bisa terima pasangan apa adanya, semakin membawa mereka bertemu dengan sumber kasih karunia. Kenapa? Karena mereka belajar diterima apa adanya. Semakin dihakimi, akan semakin membawa pasangan hidup kita itu semakin menjauh dari kasih karunia. Sementara kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah bertindak dengan penghakiman, tapi Tuhan selalu berjalan dengan kasih anugerahnya. Nah, kita lihat di Ratapan 3 ayat 58 sampai 59. Siapa yang dalam posisi disakiti dengan raja tega, malam ini pembalasannya hanya boleh senyum, sabar. Bu, enggak masuk akal, Bu. Kok diludahi wajah saya disuruh senyum sabar? Sudahlah. Hari ini kapan sih kita mau praktek firman? Ini sudah akhir zaman. Tuhan itu sudah mau datang ke dunia. Saudara mau kapan waktu? Sudah tidak ada waktu, kesempatan lagi untuk kita ini hari ini tidak taat sama firman. Bertahun-tahun hidupmu sudah dihabiskan hanya dengan emosi demi emosi. Hari ini untuk membalas kebaikan Tuhan, kita tidak bisa apapun selain kita mau belajar sabar. Orang emosi itu orang yang melawan perintah Tuhan. Bukankah Tuhan mau setiap saudara dan saya dalam keadaan sakit seperti apapun tetap belajarlah sabar. Makanya sabar itu ilmu tingkat dewa. Ya, sabar itu makanya emas. Sabar itu ilmu tingkat dewa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukan sabar, saudara. Saya percaya bahwa hanya orang-orang yang mengasihi, yang taat perintah Tuhan, yang tetap waras sampai hari ini. Tidak mau marah, tidak mau sakit hati. Orang kalau membalas itu, ya, tujuan Tuhan lewat orang-orang yang menyakiti kita supaya kita makin sabar, tapi pada kenyataannya, realitanya tidak banyak loh orang yang bisa sabar lulus ujiannya Tuhan. Yang ada emosi. Nah ini tidak lulus, ya. Berapa banyak tujuan Tuhan lewat orang-orang yang menyebalkan, menjengkelkan, Bu Eli, orang yang nyakiti kita. Tujuan Tuhan itu apa? Melatih kita itu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tapi berapa banyak orang justru nggak bisa
mencapai rendah hati, lemah lembut, sabar, malah jadi preman, malah jadi ngomong, saya punya harga diri. Nah, ini orang bukan rendah hati. Saudara, makin nuntut cerai. Orang sekali lagi, orang yang banyak menuntut cerai, penghakiman, itu orang yang sombong. Kenapa? Orang yang tinggi hati. Kenapa? Tuhan aja yang maha besar, pencipta langit dan bumi, Dia Tuhan aja mau mengampuni kita, ya, mau menerima kita apa adanya. Kenapa kita hari ini pasang batasan untuk mengampuni, mengasihi, untuk sabar? Enggak, Tuhan itu panjang sabar loh buat setiap kita. Dia yang Tuhan aja enggak sombong. Sementara kita yang manusia hanya debu, kita sombong. Kita bilang gini, enggak bisa Bu Eli, cukup 7 kali. Setelah saya dikhianati 7 kali, cerai Bu Eli. Nah, ini orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Yuk kita baca di Ratapan 3 ayat 58 sampai 59. Ini doa kita. Kalau kita lagi disakiti, senyum aja, sabar aja. Katakan seperti kitab Ratapan, ya Tuhan, aku gak mau sakit hati, aku gak mau emosi. Aku tahu bahwa Tuhan memperjuangkan perkaraku. Tuhan tahu ya, aku disakiti, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ini jadi doa kita, sehingga kita gak perlu emosi. Saat kita emosi, kita bawa hidup kita sabar. Tuhan, Engkau yang memperjuangkan perkaraku, aku gak perlu emosi. Tuhan, Engkau yang menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, berikanlah keadilan. Malam ini siapa yang lagi disakiti suami disakiti istri, menantu disakiti mertua, mertua disakiti menantu, orang tua disakiti anak, mungkin ipar disakiti sesama ipar dan sebagainya, kita disakiti teman baik. Percayalah, malam ini saudara berdoa, ndak usah lagi marah, ndak usah emosi. Saudara berdoa, ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku, Engkau melihat ya Tuhan ketidakadilan, berikanlah keadilan-Mu. Kita hari-hari ini gak usah emosi. Kita mau hari ini memperlakukan sesama manusia dengan kasih. Sudah, walaupun engkau dirugikan bertahun-tahun, disakiti bertahun-tahun, jangan pernah membalas. Izinkan, berikan ruang buat Tuhan sendiri untuk memperjuangkan perkara, menyelamatkan saudara, dan memberikan keadilan. Dalam berarti membela, ya. Orang akan diberi keadilan itu membela. 3 ruang yang Tuhan mau setiap saudara berikan ruang. Orang kalau memberi ruang itu memberi muka sama Tuhan, memberi ruang, memberi tempat, memberi muka untuk Tuhan untuk memperjuangkan. Ya Tuhan, malam ini yang lagi sakit hati, disakiti hati, tidak usah sakit hati, tidak usah emosi. Walaupun keterlaluan Tuhan, saya dulu gini, keterlaluan, kebangetan Tuhan, kebuacut, itu bahasa orang Surabaya. Keterlaluan, kebangetan, kebuacut Tuhan, kebuacut, saya selalu ngomong gitu. Tapi sejak mengerti firman Tuhan bilang gini, kendalikan emosimu. Sudah, jangan pernah lihat kejahatannya, karena semua ini aku mengeraskan hati suamimu, masih mengeraskan hati, menyakiti, karena aku punya tujuan supaya kamu belajar sabar, bukan emosi. Sejak itu saya belajar, ketika ayat Ratapan 3 itu saudara bisa praktekkan malam ini. Ya Tuhan, aku gak mau emosi, aku mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memperjuangkan perkara, aku disakiti, Tuhan tahu ya, Tuhan Kau pasti menyelamatkan aku, pembelaanmu pasti ada. Itu yang dikatakan. Nah, saudara lihat satu persatu bagaimana Tuhan memperjuangkan perkara kita. Kalau Tuhan yang memperjuangkan, berarti kita perlu hari ini pusing 7 keliling enggak? Saudara enggak bisa merubah manusia, saudara enggak bisa mengubah manusia, tapi percayalah, perjuangan kita hari ini bisa mengubah suami hanya lewat perbuatan. Tapi selebihnya izinkan Tuhan yang memperjuangkan, yang berperang. Saudara percaya bahwa hari ini kalau Tuhan yang memperjuangkan, ada ayat di Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Saudara, siapa yang bisa menegur, menghajar pasangan kita yang nyakiti kita? Kita tidak berhak.
Percayalah, suatu kali orang-orang yang nyakiti hidup kita pasti ditegur, dihajar. Apalagi kalau kita berdoa, Tuhan ampunilah dosa kesalahan suamiku, aku mengampuni. Kira-kira Tuhan pasti bertindak enggak buat orang-orang yang diampuni? Pasti. Makanya ada banyak orang, suami-suami, ketika ngalami sesuatu, ketika dihajar Tuhan, dipukul Tuhan sampai benar-benar tersungkur, itu senyatanya mereka orang berbahagia. Orang berbahagia. Ada seorang ibu, ya, ibu ini adalah seorang yang setia sama Tuhan. Bertahun-tahun ibu ini dibohongi sama suaminya. Ibu ini tetap melayani suaminya dengan baik. Suaminya berbuat salah apapun tidak pernah ngaku. Tapi ibu ini sudah punya bukti. Tapi ibu ini tidak mau menghakimi. Ibu ini tidak mau menegur. Tidak mau marah, emosi. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai istri yang cakap. Dan saudara tahu, suatu kali suaminya dalam keadaan sehat, segar, tiba-tiba anfal, saudara. Dan anfal, saudara tahu berapa lama dalam penderitaan. Sampai hari ini sudah hampir 10 tahun, saudara. Hidup tidak hidup, mati tidak mati. Hanya diam kayak manusia pohon yang cuman gerak-gerak gini aja, tapi sudah otaknya rusak, saudara. Sudah tidak bisa apa-apa, mikir kayak bayi, makan harus disonde bertahun-tahun. Apa yang ibu ini rasakan hari-hari ini? Dia minta bantuan beberapa banyak pendeta-pendeta yang besar. Dia bilang, tolong doakan suami saya sudah ngampuni suami saya sudah melepaskan. Jangan menderita, biar dia pergi. Ya, sepertinya istrinya sudah merelakan didoakan supaya cepat dibawa pulang, karena dokter sudah angkat tangan untuk kesehatannya bisa pulih. Tapi sampai 10 tahun tidak bisa mati, saudara. Tetap hidup. Didoakan berapa pendeta, ditengking-tengking yang namanya Tuhan kasih anugerah biar dia cepat pulang ke rumah Bapak. Nggak bisa pulang-pulang. Apa yang terjadi? Ibu ini merenungkan, ibu ini cuma diingatkan Tuhan satu kitab ayat Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur, ku hajar. Tuhan itu cuma ingatkan ibu ini, suamimu adalah karena doa-doamu juga. Dia orang yang kukasihi, aku beri kemurahan, ya, sehingga dia aku selamatkan. Tapi dia harus ada harga yang harus dibayar, yaitu aku tegur dia, aku hajar hari ini. Kasihan ya saudara. Makanya hari ini sudah, siapa yang lagi disakiti, tidak usah emosi. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ini mengingatkan kita, ya. Kadang-kadang kita lihat, ya, makanya kita tidak usah mendoakan suamiku hajar Tuhan, nggak usah. Kita tetap doakan dia yang baik-baik. Saya percaya kalau anugerah Tuhan itu turun buat suami-suami, istri-istri, orang-orang yang nyakiti kita, suatu kali Tuhan memperjuangkan perkara kita. Gimana? Ya, suami-suami yang didoakan itu akan dikasihi Tuhan, dijawab doanya, dikasihi, berbahagia. Dengan apa? Tuhan akan menegur orang itu. Tuhan yang berhak menegur suamimu, Tuhan yang berhak menghajar orang-orang yang nyakiti kita, dan Tuhan yang akan menyesah orang-orang yang menyakiti kita. Jadi sekali lagi, nggak ada bagian kita sama sekali. Bagian kita cuma berdoa, Tuhan, anakmu yang kau kasihi Tuhan, selamatkan dia Tuhan, kasihi dia. Saya percaya bentuk Tuhan mengasihi seseorang yaitu tadi, Tuhan memperjuangkan perkara kita. Nanti kita akan dibela, ya, kita menikmati upah rasa sakit. Di balik rasa sakit itu Tuhan memberi kita berkat anugerah, dan orang yang nyakiti kita ganti ditegur, dihajar, disesah. Tapi apakah Tuhan menghukum mereka? Enggak. Ya, ada banyak suami-suami yang kembali dalam stroke, dalam keadaan bangkrut, ada yang 2 bulan pemulihan sudah pergi pulang. Apakah ini salah satu bentuk Tuhan itu raja tega menghukum mereka? Enggak. Ini salah satu bentuk teguran Tuhan, rasa bentuk mengasihi, dan Tuhan berkata, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihi dan menyesah orang yang diakui sebagai anak.
Saudara, hari ini yang disakiti tidak usah emosi ya. Malam ini percayalah, kita tidak berhak untuk menghajar, mendidik, menegur. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tidak usah banyak negur. Anakmu berontak tidak usah banyak ditegur. Sudahlah, bawa sama Tuhan. Semua bentuk teguran, hajaran, sesahan itu semuanya haknya Tuhan. Kita cuma bisa berdoa ya, ngomong aja. Kalau memangnya punya waktu untuk bicara sama anak ya, kita boleh bicara. Tapi kalau sudah berulang kali kita tegur tapi terus mereka tidak berubah, itu nanti omongan kita tiap hari itu sudah mubasir, saudara. Lebih baik kita mulai berkata, Tuhan, aku percaya hari ini Engkau memperjuangkan perkaraku terhadap anak-anakku, terhadap anak-anakku yang nyakiti aku, suamiku yang nyakiti aku, istri yang nyakiti aku. Percayalah, dengan doa-doa kita maka Tuhan akan menghajar, menegur, menyesah orang-orang yang nyakiti kita. Itu kalau Tuhan memperjuangkan. Makanya kita gak perlu emosi. Setiap hari belajarlah sabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Bu, tadi kata-katanya kebun binatang, sabar. Sudahlah, kalau Tuhan yang negor, apa yang suamimu perbuat itu nanti akan kembali ya. Orang yang suka merendahkan kita, dia akan direndahkan juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita percaya orang-orang benar dan orang berdosa itu cuma tinggal dalam perjalanan. Apa bedanya? Orang yang nyakiti kita dalam perjalanan indah pada waktunya. Tapi orang yang menyakiti kita dalam perjalanan sama-sama, saudara. Jangan takut ya, suamimu yang nyakiti kamu, kita yang disakiti, kita semua dalam perjalanan. Tapi perjalanan di akhirnya beda. Kita indah pada waktunya, dia jatuh pada waktunya. Jadi, tidak usah merasa, pelakor ya, enaknya hidup di sayang-sayang Bu Eli. Nggak usah ngiri. Semuanya on the way. Perjalanan hidup ini harus dijalani. Mereka tidak bisa tahu ujungnya, tapi kita sudah diberi rahasia ujungnya. Nak, kamu disakiti seperti apapun, kamu on the way. Perjalanan itu menuju segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi pelakor yang enak-enak di atas penderitaanmu, orang yang ambil istrinya orang yang menfitnah orang, itu dalam perjalanan juga, tapi perjalanan akhirnya endingnya total beda. Kamu happy ending, dia sad ending. Kenapa? Segala sesuatu jatuh pada waktunya. Jadi tidak usah ngiri siapapun kita, percayalah segala sesuatu pasti ada waktunya Tuhan untuk menyelamatkan. Kalau suamimu masih dikeraskan, istrimu masih dikeraskan, jangan panik. Itu berarti Tuhan belum selesai berurusan dengan karakter kita. Ya, percayalah, suatu kali Firaun dikeraskan, tapi Tuhan juga akan memaksa Firaun. Kan ada ayatnya. Firaun dikeraskan oleh Tuhan, tapi di firman Tuhan berkata gini, Firaun tidak akan melepaskan bangsa Israel kecuali dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat. Suatu kali ada paksaan nanti, ya. Dikeraskan, tapi nanti tangan Tuhan juga yang akan paksa suamimu kembali. Suami yang belum kembali, yang sudah tidak pulang rumah, dipaksa sama Tuhan. Semuanya. Kenapa? Bukan tangan kita yang memaksa. Kalau tangan kita yang memaksa, mungkin pasangan kita nggak bertobat. Tapi kalau tangan Tuhan yang memaksa, tangan Tuhan mengeraskan, tangan Tuhan yang memaksa. Berarti apa? Tenang aja. Kalau Tuhan yang menyelamatkan, ya, kalau Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada yang menutupnya. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Makanya saudara tidak usah emosi. Saudara senyum, sabar. Saudara cuma lagi dalam ruang tunggu menanti waktunya Tuhan membuka pintu. Dan yang kedua, jika Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang merendahkan. 1 Petrus 5 ayat 6. Artinya saudara hanya menunggu kapan waktunya diangkat, tidak direndahkan, kapan waktunya pintu pemulihan terjadi. Bahkan yang nomor 3 adalah Yohanes 16 ayat 22b, jika Tuhan yang memberi kebahagiaan, tidak ada seorang pun yang merampasnya. Yohanes 16 ayat 22b. Makanya hari ini tidak usah emosi. Semuanya cuma tunggu perjalanan. Kita on the way semua. Indah pada waktunya. Kenapa? Karena kalau Tuhan membuka pintu pemulihannya,
pasti tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada yang bisa merendahkan. Kalau Tuhan yang sudah memberi kebahagiaan buat kita, maka kita tidak ada yang bisa merampasnya. Jadi semua ini hanya tunggu waktunya Tuhan. Saudara tenang aja, kita semua dalam perjalanan kok. Tenang aja, pelakor juga perjalanan. Ini kan belum ending. Saudara disakiti juga belum ending. Pelakor nyakiti saudara juga belum ending. Suamimu selingkuh juga belum ending. Istrimu selingkuh belum ending. Semua belum ending. Kenapa? Karena Tuhan masih mengeraskan. Nanti suatu kali Tuhan yang paksa. Kalau Tuhan yang paksa, maka semuanya akan pulih, semuanya akan baik, dan kita akan menikmati semua yang terbaik. Ya, saudara akan lihat pintu pemulihan terbuka, tidak ada yang bisa menutup. Siapa yang diangkat Tuhan, tidak ada yang bisa merendahkan, tidak ada seorang pun yang bisa merampas kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang tidak emosi. Kalau saudara suka emosi, maka semakin jauh dari pintu pemulihannya. Saudara semakin jauh dari ditinggikan sama Tuhan. Saudara semakin jauh melihat kebahagiaan. Makanya malam ini tidak ada orang yang emosi. Bu, gregetan bu, gemes bu. Aduh, lihat kata-katanya bu. Ada seorang ibu yang hampir mau bercerai. Hanya gara-gara saudara tahu, lucu loh ibu ini. Suatu kali dia itu telepon saya, nangis. Bu Eli gak kuat Bu Eli, setelah suami saya kembali, saya pingin ngusir dia kembali. Kenapa? Setelah kembali saudara tahu apa yang dilakukan suaminya. Kalau menghina dia, kamu ini gak cocok jadi istriku. Kalau orang tanya, sebenarnya aku gak mau jawab kamu istriku, aku jawab kamu pembantuku karena kamu lebih cocok jadi pembantuku. Kita ini ndak seimbang, wajahmu dan wajahku ndak seimbang, ndak cocok kita jadi pasangan suami istri. Jujur, orang dikatain seperti itu nyolot saudara, emosi. Istrinya emosi sampai mau gugat cerai suaminya. Bu, keterlaluan loh bu, keterlaluan bu. Wajah saya diumpamakan seperti wajah pembantunya, katanya ndak cocok, ndak selevel bu. Apa ndak kurang ajar bu, keterlaluan. Jujur, istri itu sampai emosi itu, sampai dia nangis. Orang emosi kelihatan ya, dari nangisnya itu kelihatan kalau orang emosi pasti nangisnya gitu, gitu ya. Saya percaya kalau orang itu mungkin gitu ya, kepikir gitu ya. Saudara bayangin kalau wajah sampai wajah disinggung, tidak cocok, tidak selevel wajahnya, itu keterlaluan tidak saudara. Padahal saya lihat istrinya ya cantik, suaminya ya biasa-biasa loh. Itu keterlaluan loh mulutnya. Saya cuman bilang sama istrinya, sudah, ngapain ya stres ngurusi perkara yang ndak. Memangnya wajahmu, siapa yang bisa nilai wajahmu? Orang bilang kamu cantik, Tuhan bilang kamu cantik, selebihnya ndak usah dipikiri. Buat apa kamu terpancing emosi? Siapa yang senang kalau kamu terpancing emosi sampai mau gugat cerai? Ya iblis berhasil. Mulut suaminya aku pakai untuk menjatuhkan mentalnya, emosi, mau gugat cerai, berhasil. Saya bilang gitu, Bu, hati-hati. Ibu sudah masuk jebakan iblis. Ibu tertawa aja dengar ini, ndak usah emosi. Ibu lagi diuji tahan banting. Jadi orang benar itu harus tahan banting. Ndak syukur-syukur disakiti, hanya ya disakiti yang sopan lah Bu Eli. Ndak saudara. Hari-hari ini ada banyak orang yang nyakiti itu ndak sopan, keterlaluan. Orang pasang batasan, Bu. Saya kalau disakiti masih dalam sopan santun Bu Eli, enggak apa-apa Bu Eli. Tapi ini nyakiti enggak sopan santun. Saya tuh sampai bingung, nyakiti enggak sopan tuh ya gimana ya? Yang sopan tuh gimana ya? Namanya nyakiti ya enggak sopan. Tapi ada Bu, orang nyakiti masih sopan Bu, masih dalam batas. Ini sudah nyakiti, masih ngatain muka saya, wajah saya, dia enggak mau keluar uang banyak kok mau ngomongin wajah saya, katanya tua, jelek. Kurang ajar loh Bu Eli. Jujur sekali lagi, untung saya waktu itu sampai telepon istrinya lama. Akhirnya saya bersyukur istrinya gak jadi gugat cerai. Dia bisa ngampuni setelah saya ngomong,
kamu jangan berespon yang salah, ndak usah emosi, ampuni ya, supaya Tuhan itu disukakan. Kamu jangan mau dipakai alatnya iblis. Suamimu mulutnya sudah dipakai iblis untuk menjatuhkan kamu. Kamu jangan sampai juga kena jadi alatnya iblis. Kamu tetap dalam posisi jadi alatnya Tuhan. Gimana Bu caranya? Jadi alatnya Tuhan. Ya kamu tetap sabar, tetap kasih senyum, mengasihi, tidak usah gugat cerai, itu alatnya Tuhan. Lah kalau kamu emosi, kamu mau gugat cerai, kamu jadi alatnya iblis. Suamimu sudah jadi alat iblis, kamu gak bisa memenangkan suami, justru kamu ikut terpancing emosi. Makanya gak usah. Dari situ saya kasih dia nasihat, akhirnya dia bisa ngampuni suaminya, dan suami istri ini sudah dipulihkan secara luar biasa. Bahkan saudara tahu suaminya hari ini bertobatnya hebat, bukan tobat kumat hop, tobatnya hebat. Baca firman, renungan firman. Saya kalau ketemu suaminya beberapa saat yang lalu, saya bilang ini, hasil kamu bayar harga, ndak emosi, jeripayamu ndak sia-sia. Dua-dua sekarang jadi alatnya Tuhan pelayanan. Coba kalau kita emosi, suami alat iblis, istri alat iblis, mau jadi apa? Hanya gara-gara apa? Sumbernya emosi, ndak kuat dengar perkataan penghinaan ini harga diri. Sudahlah, siapa yang lagi hari ini fase seperti ini? Yuk, kita tetap dalam posisi jadi anaknya Tuhan, alatnya Tuhan. Jangan emosi, sabar, katakan sabar. Engkau yang memperjuangkan perkaraku, engkau menyelamatkan aku, engkau melihat ketidakadilan ya Bapak, berikanlah keadilan. Ya sudah, kalau Tuhan yang beri keadilan, saudara tidak punya hak apapun untuk memperjuangkan perkara. Keadilannya keadilan Tuhan, menyelamatkan keadilannya Tuhan, hanya tunggu waktunya Tuhan. Yang terakhir, Tuhan membela kita. Yuk buka Ratapan 3 ayat 64 sampai 66. Ratapan 3 ayat 64 sampai 66. Yuk setelah itu kita selesai ya. Saya masih harus rekaman radio lagi sebentar lagi, karena kalau hari Selasa saya ada di radio ya. Jadi kalau Senin malam itu cukup repot juga ya. Yuk kita baca. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Tangkep ya saudara, disakiti tingkat dewa ndak sopan, sudahlah. Pelakor yang nyakiti ndak sopan, nanti Tuhan akan membalas menurut perbuatan tangan mereka. Apa yang mereka perbuat atas hidupmu, pembalasannya sama. Percayalah, kalau mereka raja tega, nanti pembalasannya juga akan raja tega juga yang akan menyakiti mereka. Berikutnya 65. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Kadang-kadang Tuhan itu bisa mengeraskan hati orang-orang, pelakor dikeraskan suami, tapi bukan berarti mereka nanti ya bebas, kutuk menimpa mereka. 66. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memusnahkan mereka dari bawah langit. Hari ini jangan takut. Siapa yang lagi ngalami disakiti, raja tega, ndak sopan Bu Eli, ndak usah emosi. Malam ini belajarlah tidur, lepaskan pengampunan, lepaskan senyum buat pasangan hidupmu, buat mertuamu yang galak, yang buat orang-orang bisnis, yang buat teman kerja yang menfitnah hidupmu. Sudah, ndak usah. Apa yang perbuatan tangan mereka menjatuhkan hidupmu, nanti suatu kali itu akan dibalas, mereka juga akan dijatuhkan. Saudara ganti diangkat, saudara akan lihat pemulihan waktunya Tuhan, saudara juga akan menikmati kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Itu sudah jadi bagian kita yang malam ini bisa mengendalikan emosi. Jangan takut kalau rekan kerjamu menjatuhkan hidupmu sampai engkau di PHK, sampai engkau dimusuhi banyak orang. Nanti suatu kali saudara akan ditinggikan, ganti musuhmu akan dijatuhkan. Saudara lihat 3 hal. Yang pertama, pembelaan Tuhan, Tuhan akan mengadakan pembalasan menurut perbuatan tangan orang yang nyakiti kita. Tangkep ya, pembalasannya jelas. Yang kedua, kutuk Tuhan akan menimpa mereka. Jangan berpikir enak ya, misalnya kita sabar. Memang
memang suami kita dikeraskan. Ada banyak istri yang berkata gini, Bu, suami saya sejak saya bisu budek buta, Bu Eli, malah enak katanya gini ngomong sama temennya. Sekarang istriku itu sejak ikut Bu Eli 3B loh, buta budek bisu. Nak, saya ndak pernah dimarahi, aman. Satpamnya hari ini ndak pernah berjaga-jaga lagi, aman. Ngomong seperti itu. Dan istri bilang gini, Bu, kan malah enak ya Bu, dia malah enak lihat saya kok sabar, katanya satpamnya lagi jinak katanya. Sekarang istriku jinak, satpamnya bukan satpam yang killer, tapi satpam yang sabar, ndak pernah marah sekarang. Walaupun saya pulang terlambat, saya ndak pulang rumah, ndak pernah marah. Beneran loh, beneran, jangan pernah enak-enak. Firman berkata, apa yang dikeraskan hati suatu kali Tuhan akan menimpakan mereka kutuk loh saudara. Hari ini ndak enak-enak, ada kutuk, ada murka yang menyertai dan ada pembalasan menurut perbuatannya. Semakin lama menjajah ya istri semakin lama menjajah suami, kira-kira enak ndak? Nggak enak. Kalau Tuhan sudah waktunya membela hidup orang benar, maka orang-orang yang menjajah hidup kita, nyakiti hidup kita, itu akan mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan bertahun-tahun. Mereka akan menimpa murkanya Tuhan, ya, kutuknya Tuhan, itu akan menimpa mereka. Makanya jangan hari ini emosi. Siapapun kita, ndak usah emosi. Yuk, Bu, kok rasanya berat? Enggak. Saya percaya, saya lagi mendisiplin hidup saya. Tiap kali saya mau marah, tiap kali saya mau berespon benar, saya cuma mengingatkan diri saya, Eli, apa sih yang bisa kamu balas buat Tuhan? Apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan selain kamu cuma taat loh sama perintahnya? Itu jadi ingatan saya loh. Setiap kali rasanya saya tidak kuat, saya pengen marah karena ada bukti untuk saya marah saudara. Karena memang saya tidak salah. Tapi tiap kali Tuhan berkata, pembalasan itu adalah hakku. Kamu tidak berhak lo ambil hakku. Kamu harus beri aku muka. Kamu harus beri aku ruang untuk aku bertindak memperjuangkan perkaramu, untuk aku menyelamatkan hidupmu, untuk aku membela hidupmu, bukan kekuatanmu. Di situ saya mulai menyadari bahwa saya tidak berhak untuk menegur, menghajar, menyesah suami saya. Saya tidak berhak sama sekali. Bahkan saya juga tidak berhak hari ini untuk membawa hidup saya membuka pintu yang belum dibuka. Kalau masih dikeraskan hati, berarti Tuhan belum selesai dengan karakter saya dan rencananya Tuhan belum selesai. Saya percaya hari-hari ini pasti kalau Tuhan menyelamatkan hidup saudara, belum waktunya saudara. Percayalah, musuh direndahkan, saudara ditinggikan. Ada kebahagiaan. Musuhmu nanti nangis bombay, saudara bahagia. Musuhmu nanti hancur, saudara dipulihkan. Menurut waktunya Tuhan membuka pintu. Pintu orang yang nyakiti kita, pintu kesusahan. Tapi pintu yang kita disakiti, pintu pemulihan yang indah. Makanya gak usah marah, gak usah emosi. Ya, kalau Tuhan juga membela hidupmu, tenang aja. Tuhan itu akan membalas orang-orang yang nyakiti hidupmu setimpal dengan perbuatan mereka. Ada murka, ada kutuknya Tuhan yang akan menimpa mereka. Sementara kita bukan ditimpa kutuk, bukan ditimpa murka, tapi kita ditimpa dengan berkatnya Tuhan. Kita diberkati upahnya Tuhan. Kita diberkati sampai anak cucu nanti. Kita akan menerima, ya, musuh kita pembalasannya Tuhan sesuai dengan kejahatan mereka, tapi kita juga menerima pembalasan Tuhan sesuai dengan kesabaran kita. Tapi kalau kita emosi, waduh, kita juga akan menimpa hukumannya juga. Karena kita tidak boleh mengambil ruangnya Tuhan. Kita berikan Tuhan ruang untuk bergerak, untuk menyelamatkan, untuk hari ini memperjuangkan perkaramu dan membela hidupmu. Makanya malam ini tidur yuk, ya. Suamimu di samping mau ngomong, memang dasar. Ya, ada seorang istri, beberapa orang istri bilang, Bu, suami saya itu keterlaluan loh Bu. Kalau tidur ya Bu, dikasih garisan, dikasih
batasan ini garis, tidak boleh lebih, terus dikasih bantal yang tinggi. Jadi kita itu suami istri hanya demi anak-anak di rumah, tapi kami tidur itu ada batasan bantal guling Bu di tengah-tengah. Saya tidak boleh senggol, itu harus ada batasnya. Keterlaluan tidak Bu, kelewatan tidak Bu, kepingin saya cekik saja, tidak usah dicekik, tidak usah emosi. Itu iblis, kita bukan iblis. Pertahankan posisi kita, tetap jadi anak Tuhan, alatnya Tuhan. Jangan sampai kita emosi nanti jadi alatnya iblis. Saudara mau kapan? Ya, mulai sekarang ingatkan. Saya selalu mengingatkan diri saya. Eli, menderita buat Kristus itu keuntungan kok. Kalau kita mau hidup buat Kristus, sampai kapan kita mau menyenangkan hati Tuhan? Sudah waktunya singkat. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan, ini loh waktunya. Waktu yang sudah, ini istilahnya saudara sedang diberi alarm. Alarmnya itu sudah bunyinya semakin keras. Ya mungkin dulu alarmnya tidak dengar, sampai saudara tidak dengar suara alarm. Mungkin bip 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 bip. Sekarang sudah keras, bukan bip 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 bip, enggak. Sekarang alarm kedatangan Tuhan itu sudah semakin keras saudara. Mungkin sudah bunyinya tiung tiung tiung. Saudara mulai sadar diri. Disakiti kayak apapun, tidak usah emosi, sabar. Ilmu kesabarannya Tuhan itu ditiru saudara. Anggap kesabaranmu bukan bodoh. Orang dunia kasihan deh lu, sabar terus bodoh-bodoh jadi keset. Enggak, kita hari ini adalah orang yang benar-benar orang yang dikasih jempol sama Tuhan. Orang yang hebat, orang yang sukses di mata Tuhan. Itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya, yang bisa sabar. Tuhan Yesus memberkati. Tidur, istirahat ya. Besok Surabaya onsite, ketemu saya, datang, ada kesaksian yang bagus. Saudara tidur, bawa hati yang sabar, tidak boleh bawa hati emosi lagi ya. Berkati orang-orang yang menyakiti, yang nusuk hidupmu, yang fitnah hidupmu. Mungkin tadi pagi saudara baru dengar teman baikmu ya menfitnah hidupmu, mengatai kamu di belakang, tidak baik, di depan cium Yudas. It's okay, jangan pernah emosi. Hadapi segala sesuatu dengan sabar. Karena ini waktunya kita sudah kasih ruang sama Tuhan untuk melakukan pembalasannya. Biarin mereka dihajar, disesah, tapi bukan kita yang menghajar, bukan kita yang nampar. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih, sebentar kami mau istirahat. Kami bersyukur kalau malam ini kami sudah dengar firman sehingga kami tidur dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami juga mau istirahat, biar setiap beban kehidupan kami, rasa sakit kami sudah serahkan. Kami mau berikan ruang buat Tuhan untuk sebebas-bebasnya melakukan pembalasan dengan memperjuangkan perkara kami, menyelamatkan kami dan membela kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga bangsa negara kami semuanya Tuhan, berikan keamanan seluruh dunia, berkati PD Victory, berkati Retreat Akbar, berkati setiap pelayanan PD Victory. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anakmu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.